Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat Ya, malam, Pak. selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, yang saya hormati. Eh, ini Vicon pertama untuk kita semua. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan lancar ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ada Mbak Zevana ya, ada Mas Putra, ada ini siapa ya? Mas atau Pak mungkin Mas Sidarta gitu ya dan lain sebagainya. Sambil kita perkenalan satu persatu di Vicon pertama kita kali ini ada Mas Putra. Saya menyapa ke Mbak Zevana atau Mbak Rosi mungkin ya yang kerap disapa. Halo, selamat malam Mbak Rosi. Malam, Pak. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, Pak. Luar biasa. Posisi di mana? Di kota mana? Saya sekarang di Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Bekerja atau fresh graduate? Bekerja. Bekerja, baik. Kemudian mungkin nanti di-share ke teman-teman di grupnya ya bahwa Ovicon kita sudah mulai gitu ya. Mungkin ada yang masih di perjalanan juga gitu ya, atau ada yang masih di kantor. Kemudian saya izin menyapa di sini ada Mas Putra Yogi. Halo, selamat malam Mas Putra. Halo, selamat malam Pak. Iya, di mana nih? Nampaknya masih ada di tempat kerja ya, di kantor? Enggak, sudah pulang barusan. Oh, sudah pulang. Kemudian ada, saya manggilnya Mas aja ya, biar semuanya rata gitu. Ada Mas Joko, di sini ada Mas Joko Santoso. Selamat malam Mas Joko. Malam, Pak. Ya, selamat malam. Kabarnya baik ya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, ada di mana posisi? Di Jakarta atau di luar Jakarta? Di Cirebon, Pak. Di Cirebon, baik. Ya. Kemudian yang lain ya, sambil saya menyapa dan berkenalan ada Mas Aditya Setiadi di sini. Selamat malam Mas Aditya. Malam, Pak. Selamat malam. Nampaknya masih di tempat kerja atau bagaimana ini? Sudah di rumah. Oh, sudah di rumah ya, sudah pulang ya. Ada Mas Sidarta Bodi gitu ya. Gimana nih? Atau salah nggak saya ngucapinnya? Pak, benar. Iya, betul ya. Gimana? Sehat ya? Ada di mana Mas Sidarta? Pak, saya sekarang domisilinya lagi di Banjarmasin, Pak, bekerja. Di Banjarmasin. Asal dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru, baik ya. Kalau bisa semuanya on cam dulu ya sambil kita perkenalan di Vicon pertama kita kali ini di mata kuliah pengantar komunikasi digital. Kemudian ada Pak Markus nih di sini ya. Halo, selamat malam Pak Markus. Iya, selamat malam, Pak. Selamat malam ya. Sehat ya Pak ya. Ada di mana Pak? Di Jakarta? Iya. Lagi di kantor, Pak. Lagi di kantor. Masih bertugas, masih dalam posisi kerja. Masih dinas. Baik. Terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti perkuliahannya. Kemudian ada Mbak Charity ya, ada Mbak Devia, ada Mbak Suci, ada Mas Situngkir Hasiholan ya dan lain sebagainya. Ini baru ada 24 ya, kurang satu orang lagi sehingga bisa dikatakan setengah dari jumlah peserta atau mahasiswa di kelas ini ya, ada 50 orang. Baik, pada intinya atau awal untuk mengawali perkuliahan atau Vicon kita pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang di mata kuliah pengantar komunikasi digital khususnya kelas saya. Saya sendiri Muhammad Nur Ihsan ya, berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Kemudian di sini juga ada nampaknya sudah keluar ya. Tadi ada tamu juga yang saya undang, mungkin apakah itu dari jaringan atau kendala lainnya. Saya diberikan tugas untuk mendampingi Bapak Ibu, rekan-rekan untuk belajar di mata kuliah pengantar komunikasi digital selama 1 semester ya. Jadi kita akan bersama-sama belajar, rekan-rekan belajar, dan saya sifatnya mendampingi atau memfasilitasi ya. Selain di Universitas Siberasia, saya juga ditugaskan mengajar di Universitas Nasional dan di Universitas Terbuka ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa sharing dari pengalamannya masing-masing, dari ya mungkin pengetahuan yang didapat ya, karena sifatnya di kelas
Universitas Siber Asia ini masuk kategori karyawan ya, kelas karyawan. Jadi fresh graduate dan Bapak Ibu yang memiliki aktivitas bekerja itu masuk di dalam satu kelas yang sama ya. Jadi kami di Universitas Siber Asia belum ada pembagian kelas karyawan dan kelas reguler. Jadi semuanya masih digabungkan ya. Kita enjoy saja, Bapak Ibu rekan-rekan semua di kelas saya, enjoy saja. Insya Allah materi dalam bentuk video dan modul dalam bentuk PowerPoint akan selalu tersaji dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ya. Jadi jangan khawatir. Saya baca responnya, pertanyaannya juga komentar teman-teman semua di sini di LMS ya. Ada yang kaget gitu ya, kok namanya Muhammad Nur Ihsan tapi penyajinya atau yang memberikan penjelasan di dalam videonya kok ibu-ibu ya gitu. Jadi sifatnya tim teaching ya rekan-rekan semua di Universitas Siber Asia ini. Ada satu dosen yang ditugaskan untuk menyusun material learning ya sebagai dosen pengembang juga koordinator. Beliaulah yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan materi pengantar komunikasi digital khususnya untuk mata kuliah ini, dan saya sendiri untuk mendampingi rekan-rekan di dalam mata kuliah yang sama ya. Jadi saya dengan Ibu Adinda itu sama-sama diberikan tugas untuk mendampingi rekan-rekan di dalam mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini sebagai awal dan juga sebagai dasar rekan-rekan harus memahami konsep pola-pola komunikasi atau pemahaman dasar, karena akan mengantarkan pada pemahaman-pemahaman yang levelnya lebih tinggi nanti. Maka di dalam mata kuliah ini harapan saya rekan-rekan harus bisa memahami juga menguasai ya, memahami juga menguasai apa yang disebut dengan komunikasi ya. Terlebih nanti kita akan masuk ya pada apa yang disebut dengan komunikasi digital. Tetapi pada awalnya kita akan berbicara di dalam konteks yang masih umum ya, yaitu tentang konsep dan definisi daripada komunikasi. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah di sini ada yang bekerja di bidang komunikasi, yaitu di media atau sebagai humas PR, ya, di bidang periklanan, biro jasa periklanan, ya, advertising, broadcasting dan lain sebagainya. Ada nggak di sini yang bekerja di bidang itu yang tadi saya sampaikan? Ada ya, belum ada mungkin. Oke, baik. Kalau gitu saya tanya deh, apakah yang teman-teman lihat di dalam penjelasan materi ya, materi dalam bentuk video dan juga PowerPoint bisa dipahami dengan baik atau masih ada sesuatu hal yang ingin dikonfirmasi, sesuatu hal yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada nggak? Nggak ada ya? Atau belum ada nih? Oke, rekan-rekan, sebelumnya ya, saya ingin memberikan gambaran untuk kontrak belajar kita ya selama 1 semester ke depan. Bentar saya. Nah, sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Belum, Pak. Belum. Belum ya? Saya share screen Ya, sudah. kontrak belajar. Baik. Ini adalah panduan kita selama 1 semester ke depan. Tentu harus ada rules, ya, harus ada kesepakatan yang harus kita jalani, ya. Pertama, rekan-rekan semua di sini sebagai mahasiswa, artinya kita sebagai seorang pembelajar lagi ya, baik itu yang sudah memiliki gelar di bidang ilmu yang lain atau mungkin di sini juga ada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah menyandang gelar S2 bahkan doktor ya, karena di Universitas Siber Asia sangat beragam. Tentu kembali lagi pada status yang kita sandang saat ini, rekan-rekan sebagai mahasiswa tentunya harus mengikuti seluruh rangkaian proses kuliah, yaitu mengakses learning, material learning ya di dalam LMS, kemudian memperhatikan kehadiran di dalam perkuliahan, mengerjakan kuis ya, ini sifatnya tentatif, nanti sesuai dengan kebutuhan. Otomatis pulang bersih. Ya. Ini sesuai dengan kebutuhan nanti ya sifatnya, apakah saya memberikan kuis setiap pekan atau tidak gitu. Jadi ini sifatnya tentatif. Kemudian untuk tugas di dalam 1 semester hanya ada 2 penugasan, yaitu tugas 1 sebelum UTS dan tugas 2 sebelum UAS.
dan tentunya harus mengerjakan UTS dan UAS sesuai dengan ketentuan yang diberikan ya. Baik itu UTS-nya dalam bentuk ujian teori ya, yaitu esai, tertulis, atau dalam bentuk mini project ya. Seperti mungkin rekan-rekan nanti dibuat sebuah kelompok ya, membuat presentasi ya, kemudian diuploadkan ke YouTube dan lain sebagainya. Tentu semuanya bisa dijangkau, semuanya bisa dikerjakan. Lalu poin kedua, tugas dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan ya. Keterlambatan pengumpulan, maka tugas akan dikurangi nilainya atau bahkan tidak diterima sama sekali. Poin ketiga, tugas dikerjakan sendiri sesuai dengan ide dan kreativitasnya, tidak ada copy paste atau plagiarisme ya. Kemudian poin keempat, mahasiswa tidak dibenarkan ya membagikan informasi kepada siapapun, kepada rekan-rekannya atau kepada siapapun di dalam konteks perkuliahan jika bukan wewenang atau kapasitasnya. Di kelas ini saya sebagai fasilitator ya untuk mendampingi rekan-rekan selama 1 semester ke depan. Jika ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan konfirmasikan dulu ke saya. Lalu poin kelima, mahasiswa diperbolehkan mengingatkan dosen bila ada sesuatu yang terlupa atau tertinggal atau keliru. Dan poin ketujuh, perhatikan etika dan estetika di dalam menghubungi dosen ya. Tidak menghubungi di jam malam atau jam istirahat, menggunakan bahasa formal dan didahului dengan salam serta identitas yang jelas. Ini kontrak belajar yang sifatnya sangat umum, mudah-mudahan rekan-rekan bisa bisa mengikuti ya dengan baik dan proses perkuliahannya bisa lancar gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Khususnya jika di sini ada mahasiswa bimbingan saya ya, mahasiswa bimbingan akademik saya, nanti akan saya arahkan untuk bisa berkomunikasi lewat WA group ya, juga dalam forum konsultasi di dalam laman Siakad ya. Jadi rekan-rekan harus melihat, cek ya di Siakad masing-masing siapa dosen pembimbing akademiknya gitu ya. Karena nanti akan berkaitan dengan pada proses rekan-rekan mengisi KRS di semester mendatang, kemudian jika ada kendala nilai, kendala dosen yang sulit dihubungi, kemudian ada kendala teknis dan lain sebagainya yang sifatnya akademik, itu bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademiknya masing-masing, gitu ya. Nah ini yang tidak kalah penting, ya saya akan menerangkan RPS, yaitu peta pembelajaran selama 1 semester. Jadi rekan-rekan nanti bisa mengakses ya di akun Siakadnya masing-masing. Nanti kan bakal ya. Oke. Di sini RPS ya, rencana pembelajaran semester, ada dosennya Ibu Adinda Arifia dengan saya ya, Muhammad Nur Ihsan. Di minggu pertama kita akan belajar ya, atau sekarang sudah berjalan ya di dalam mengkaji materi tentang pengertian ya, unsur-unsur serta prinsip komunikasi ya, secara etimologis seperti apa, kemudian unsur-unsurnya, konsepnya serta prinsipnya. Ini di minggu pertama. Kemudian minggu kedua kita akan belajar mengenai proses dan fungsi komunikasi, masih di dalam konteks yang masih umum ya, belum masuk ke dalam kajian komunikasi digital. Kemudian di minggu ketiga kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pesan verbal dan nonverbal ya. Kemudian di minggu keempat kita akan belajar tentang model dan fungsi model. Tentu di sini yang dipelajari adalah model komunikasi dari beberapa tokoh ya. Nanti kita akan belajar tentang model komunikasi dari Wilbur Schramm ya, kemudian dari Laswell yang sangat sederhana ya, ada model komunikasi Berlos dan lain sebagainya. Kemudian ada model komunikasi SR ya, jadi stimulus respon itu seperti apa bentuknya, cara bekerjanya seperti apa, lalu aplikasi di dalam kehidupan kita juga seperti apa. Model komunikasi Aristoteles ya, Laswell dan lain sebagainya. Lalu di pertemuan kelima kita akan belajar tentang model komunikasi Scrum ya, Shannon. Jadi dibagi-bagi ya supaya lebih mendalam nanti kajiannya setiap model komunikasi. Di pertemuan ke-6 kita akan belajar sejarah ilmu komunikasi, sifat eklektif ilmu komunikasi dan tradisi-tradisi di dalam ilmu komunikasi. Ada 7 tradisi ya, 7 tradition of communication ya.
Saya berikan bocorannya, ada tradisi sibernetika, ya, ada fenomenologi, ya, kemudian ada kritis, ya, kemudian ada sosiopsikologi, sosiokultural, ya, ada retorika dan lain sebagainya. Nah, seperti apa penjelasan dan contoh konkretnya, lalu aplikasi di dalam kehidupan kita seperti apa. Nah, di pertemuan ke-7 sebelum UTS, kita akan belajar tentang PR, Public Relation, Jurnalistik, dan Periklanan sebagai wilayah kajian di dalam bidang komunikasi. Di pertemuan ke-9 nanti kita akan belajar memperdalam tentang prinsip-prinsip komunikasi. Pertemuan ke-10 kita akan belajar tentang pengertian komunikasi intrapribadi. Nah, ini sudah masuk ke dalam level-level komunikasi, bahwa setidaknya ada beberapa level, ya. Saya katakan ada 5, ya, secara garis besar. Ada level komunikasi intrapersonal, ya, kemudian interpersonal, ya, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Nanti kita akan bahas satu level secara mendalam di setiap pertemuan yang akan datang. Di pertemuan ke-11 kita akan belajar tentang komunikasi antar pribadi atau bahasa lainnya interpersonal, ya. Di pertemuan ke-12 kita akan mengkaji level komunikasi kelompok. Ke-13 kita akan mengkaji level komunikasi organisasi, ya. Kemudian di pertemuan ke-14 ada pengertian dan karakteristik komunikasi massa, ya, serta prosesnya bagaimana, fungsinya bagaimana, dan dampaknya bagaimana. Nah, di pertemuan ke-15, pertemuan terakhir sebelum UAS, kita akan belajar komunikasi di era digital. Bagaimana bentuk dan persiapan kita untuk bisa mengaplikasikan komunikasi di dalam konteks digital, ya. Jadi ini adalah peta pembelajaran kita selama 16 minggu atau 16 perkuliahan, ya. 16 kali perkuliahan. Termasuk dengan UTS, ya, 16 itu. Kalau UTS dan UAS tidak dihitung, maka ada 14 kali atau 14 minggu perkuliahan. Ada yang ditanyakan dari RPS ini? Rencana pembelajaran semester kita bisa paham, ya, atau bisa mengikuti, ya, setiap pekannya. Baik, terima kasih, ya. Ini supaya diketahui rekan-rekan agar arah pembelajaran kita, ya, arah perkuliahan kita menjadi jelas dan dapat diketahui antara Anda sebagai mahasiswa, juga saya sebagai pengampu di kelas ini. Oke, pertama kita diskusi ringan dulu saja. Saya ingin bertanya ke Pak Markus. Pak Markus, kenapa kok bisa memilih program studi komunikasi? Alasannya apa, ya, memilih program studi komunikasi? Kalau saya kebetulan memang pekerjaan saya itu lebih banyak dan berkaitan langsung dengan berinteraksi langsung begitu, Pak. Oke. Dengan orang asing gitu. Ya. Boleh dijelaskan atau bercerita bagaimana kegiatan atau aktivitas pekerjaan Pak Markus sehari-hari? Jadi pekerjaan saya itu kurang lebih kalau bisa dibilang hampir sama dengan polisi loh. Oke. Ya. Jadi saya dinas dinas perhubungan mungkin, ya? Saya di perhubungan kebetulan. Kayak nilang-nilang orang segala macam. Iya. Nah, jadi gitu, Pak. Oke. Terima kasih, ya. Jadi dirasa perlu, ya, karena banyak berinteraksi dengan orang lain. Betul, ya. Baik, terima kasih. Dirasa perlu karena mungkin tuntutan dari pekerjaan. Kemudian dari Pak Joko Santoso, boleh Pak diceritakan, Pak, mengapa Bapak mengambil komunikasi? Padahal kan komunikasi sudah kita jalani nih sekian lama gitu, ya, di dalam kehidupan kita. Silakan, Pak. Ya, kebetulan saya bekerja di swasta, Pak. Ya. Dan bagian itu kayak semacam CSR gitu, Pak, berhubungan dengan masyarakat. Itu juga butuh komunikasi, ilmu komunikasi. Terus saya juga tertarik sebenarnya ke arah mau buat channel gitu-gitulah. Oke, itu nanti mungkin Pak Joko bergerak di bidang marketing juga enggak? Marketing enggak, Pak. Enggak. Tapi mungkin digital marketing, ya, kayak semacam Google AdWords, terus Alibaba gitu. Saya ditugasin di perusahaan masuk ke situ juga. Oke, ya, baik. Ya, nanti akan ada
mata kuliah digital marketing, ya ada copywriting, ada cyber PR dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan minat kita masing-masing di sini nanti akan diampu oleh dosen yang kompeten juga di bidangnya. Kalau tidak salah di semester kedua ya digital marketing atau tentang PR ya. Pengantar corporate communication mungkin rekan-rekan juga di sini ya, mungkin ada yang saya juga ya pengampunya, tapi saya belum mengadakan Vkon. Dari 7 kelas yang saya ampu baru kelas ini ya di semester awal dulu lah yang saya sapa sambil berkenalan gitu. Coba terima kasih ya Pak Joko ya untuk curhat singkatnya nih. Kemudian Mbak Febriana Dewista. Halo, selamat malam Mbak Febriana. Malam Pak. Iya, selamat malam. Ada di mana nih? Ada di Kupang Pak. Di Kupang ya. Oke. Fresh graduate atau sudah bekerja? Mas kerja. Bekerja ya, oke. Saya tanya deh, kenapa memilih komunikasi sebagai program studi di universitas memilih prodi komunikasi sebagai pilihan Mbak Febriana? Kenapa? Karena saya suka berbicara, jadi ya saya angkat jurusan komunikasi Pak. Oh gitu. Suka berbicara ya. Jadi nanti kalau alasannya suka berbicara harus nampak ya. Jadi harus suka berbicara, suka bertanya, nanti suka memberikan argumen ya dan lain sebagainya. Oke ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti perkuliahan ya dengan baik. Kemudian ada Mas Sidarta dulu nih, Mas Sidarta. Mas, kembali lagi saya tanya alasan untuk memilih prodi komunikasi itu apa yang mendasarinya? Kalau alasan pribadi saya kemarin Pak, karena kebetulan saya lihat jurusan komunikasi ini kayaknya menarik. Menariknya kenapa? Soalnya saya pribadi di tempat kerja tuh ada kayak berbicara dengan vendor gitu Pak, bernegosiasi kan. Jadi kan itu kan ada mempelajari komunikasi juga menurut saya gitu. Jadi ada teknik-teknik, ada taktik-taktik, ada ilmunya lah mungkin saya harap ya. Itu juga Pak. Ya, saya harap ada ilmunya gitu. Ada ilmu, betul. Memang ada ilmunya ya. Nanti kita akan bedah satu persatu atau mungkin kita mulai di malam hari ini ya, eksplorasi lebih mendalam karena kan sifat dari video pembelajaran itu masih sangat kontekstual ya, menjelaskan poin per poin. Tapi kita di dalam diskusi kali ini bisa lebih sharing diskusi atas apa yang rekan-rekan alami di tempat pekerjaan, di dalam keluarga, di masyarakat luas dan lain sebagainya. Kenapa kok si A dengan si B kok rawan konflik ya, kakak dengan adik rawan konflik, suami istri juga rawan konflik karena hal-hal yang sepele gitu ya. Bukan dari redaksi komunikasinya, mungkin dari nadanya saja ya, atau dari miskomunikasi, mispersepsi. Itu akan kita pelajari ya di dalam ilmu komunikasi sebagai suatu keterampilan ya, yaitu soft skills sendiri ya, bagaimana kita melihat lawan bicara kita ketika sedang emosi dan lain sebagainya itu ya. Oke, ke Mbak Zevana nih, Mbak Rosi ya, dipanggilnya apa, Mbak Rosi atau Mbak Imelda nih? Zeva Pak. Mbak Zeva, oke. Iya. Kenapa sih memilih program studi komunikasi di Unsia ini? Baik. Selain untuk membangun komunikasi, kan butuh percakapan yang baik gitu ya Pak. Lalu saya juga ngelihat mata kuliahnya tuh menarik semua. Oke. Oh, dilihat kurikulumnya dulu ya, baru tertarik untuk masuk prodi komunikasi ya. Iya betul. Oke. Secara garis besar ya dari sampel yang saya pilih secara random ya banyaklah dari pekerjaan ya, tuntutan, dari ketertarikan dan lain sebagainya. Tapi izin saya menampilkan PowerPoint yang sama ya, tentu dengan pembahasan yang kita bikin simpel dan ringan ya Bapak Ibu rekan-rekan semua. Sudah tampil ya. Jadi kembali lagi ini sifatnya repetition atau pengulangan, tapi kita bisa cair di dalam berdiskusi ya malam hari ini. Jadi kalau kita berbicara tentang proses komunikasi, kita sederhanakan saja. Banyak sekali asumsi atau definisi tentang komunikasi. Rekan-rekan bisa searching di Google ya tentang apa itu komunikasi. Ya ada beberapa elemen-elemen di dalamnya dan lain sebagainya. Tetapi
pada dasarnya kalau teman-teman memaknai bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari satu individu kepada individu lain, itu juga benar ya. Jadi tidak ada justifikasi salah dan benar, tetapi ketepatan ya, derajat ketepatan di dalam kita memberikan pemahaman ya tentang definisi komunikasi. Ada asumsi atau pengertian yang menyebutkan bahwa komunikasi itu bertujuan untuk menyamakan makna atas informasi yang diterima oleh A dan B gitu ya. Itu juga bisa dimaknai seperti itu, sah gitu ya dengan pemahaman komunikasi. Komunikasi bertujuan untuk merubah orang lain atas pesan yang kita sampaikan juga bisa dimaknai seperti itu. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu, bahwa Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang saya banggakan, komunikasi ini lahir bukan dari ilmu tunggal ya, tetapi lahir dari disiplin atau lahir sebagai salah satu ranting disiplin ilmu di dalam konteks humaniora ya. Kita tahu bahwa payung segala ilmu atau sumber awal ilmu itu berasal dari filsafat. Maka ada istilahnya pohon filsafat ya. Karena dari filsafat itulah kita akan mengkaji hakikatnya apa gitu ya, filosofisnya seperti apa, metodenya seperti apa gitu ya, lalu kebermanfaatan dan tujuannya seperti apa. Dari filsafat ini lahirlah di dalam ranting-ranting pohon itu ada sosiologi ya, ada psikologi, ada kedokteran, ada ilmu komunikasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka saya perlu menjelaskan sebagai pengantar dasar, ilmu komunikasi ini bukan ilmu tunggal, tetapi ilmu komunikasi ini lahir dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Berawal dari pohon filsafat itu tadi ya, sebagai awal segala pengetahuan, awal segala ilmu itu tercipta atau apa namanya, segala ilmu itu terbentuk gitu ya. Maka lahirlah ranting-ranting disiplin ilmu yang beragam sebagai bentuk dari produk pengetahuan manusia gitu ya. Nah, banyak beberapa disiplin ilmu juga yang mengantarkan lahirnya komunikasi seperti sosiologi ya. Kemudian ada psikologi, bahkan biologi, ya, bahkan matematika dan lain sebagainya, antropologi dan lain sebagainya. Kita akan membahas apa kaitannya disiplin ilmu sosiologi dengan komunikasi, disiplin ilmu ya, psikologi dengan komunikasi, biologi dengan komunikasi, matematika dengan komunikasi itu pada semester yang akan datang, yaitu di dalam filsafat komunikasi atau di dalam sosiologi komunikasi. Tetapi kita di mata kuliah pengantar komunikasi, kita cukup hanya memahami konsep dasarnya saja gitu ya. Sebetulnya rekan-rekan kalau sudah melihat dan memahami dengan betul ya, dengan detail tentang apa itu komunikasi sesuai yang dijelaskan oleh Ibu Adinda, itu sudah mudah dipahami ya. Tetapi saya memberikan banyak cabang atas beberapa definisi, beberapa pemahaman tentang komunikasi, dan itu menjadi hal yang lumrah untuk terjadinya beberapa atau beragamnya definisi komunikasi. Karena kalau rekan-rekan searching gitu ya, dari tokoh A, B, C, dan lain sebagainya, dari buku A, B, C, dan lain sebagainya, itu akan sangat beragam sekali tentang komunikasi. Tapi kalau rekan-rekan menjawab, komunikasi itu adalah bentuk gitu ya, penyampaian informasi kepada orang lain. Kalau kita kembangkan, yang bertujuan apa? Bertujuan untuk merubah seseorang sebagaimana yang kita inginkan. Nah, proses komunikasi juga sebagai upaya untuk merubah seseorang. Disiplin ilmu psikologi, kalau kita mengambil salah satu kata atau salah satu istilah di dalam psikologi, psikologi melihat komunikasi itu sebagai upaya dan proses untuk memodifikasi seseorang agar mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, memodifikasi ini berkaitan dengan aspek psikologi ya tentunya. Itu yang dikemukakan menurut disiplin ilmu psikologi. Nah, apa yang dimodifikasi di dalam proses komunikasi? Ada 3 dimensi ya rekan-rekan semua. Pertama di dalam aspek kognitif, mungkin kita hanya ingin merubah atau menyampaikan sesuatu itu yang didasarkan pada pengetahuan saja. Seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain agar
orang lain yang kita ajak bicara itu menjadi tahu, ya. Jadi sifatnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Itu ada di dalam dimensi kognitif, ya, di dalam dimensi otak, gitu ya. Nah, dimensi kedua sebagai salah satu tujuan dari komunikasi juga masuk ke dalam dimensi afektif, ya, yaitu menyasar pada perasaan, ya. Saya memberikan informasi kepada Anda agar Anda merasa senang dari yang sebelumnya tidak senang, gitu ya. Agar Anda merasakan perasaan yang bahagia dari yang sebelumnya Anda merasakan kesedihan, gitu ya. Itu dimensi yang kedua. Nah, dimensi yang ketiga itu konatif atau bahasa lainnya psikomotorik. Saya menyampaikan pesan kepada Anda agar Anda mengikuti apa yang saya inginkan, gitu ya. Gitu loh. Jadi kita memberikan pesan kepada seseorang tentu kan ada tujuannya, gitu ya. Tujuannya hanya ada di level kognitif saja, ya sudah, hanya di dalam level pengetahuan, gitu. Atau masuk ke dalam level kedua, afektif. Selain tahu juga merasa senang, merasa nyaman, gitu ya. Atau seluruh level tujuan di dalam komunikasi itu tercapai, menjadi tahu, menjadi senang, juga kita melakukan sesuatu sesuai apa yang kita harapkan, gitu ya. Nah, unsur-unsurnya ya ini yang akan kita bahas, dan ketika Bapak Ibu semuanya di sini rekan-rekan mengambil mengambil program studi komunikasi dari jenjang S1, S2, S3, kita tidak akan pernah terlepas dari unsur utama komunikasi, yaitu ada 5 elemen, ya, atau 5 unsur. Komunikator, siapa yang menyampaikan, siapa yang menginformasikan, siapa yang mengatakan, siapa yang juga memproduksi pesan, gitu. Itu disebut komunikator. Di dalam hal ini saya bertindak sebagai komunikator. Lalu pesan apa yang disampaikan, yaitu informasi apa, gitu ya, melalui media apa, kita melalui media Zoom, gitu ya sekarang. Lalu komunikannya sekarang rekan-rekan semua mahasiswa program studi komunikasi, ya, mahasiswa baru, dan menghasilkan efek seperti apa. Nah, efeknya akan berbeda-beda sesuai dengan 3 dimensi tadi. Efeknya di dalam aspek kognitif, afektif, juga konatif. Kognitif tadi mungkin dari paham menjadi dari nggak paham menjadi paham, afektifnya dari sedih menjadi senang, dari nggak nyaman menjadi nyaman. Lalu di dalam konatif mungkin ada efek yang berlebih, nanti akan ada efek yang bentuknya akan beragam, ya. Apakah rekan-rekan hanya berkomentar di dalam LMS juga? Baik Pak, terima kasih, penjelasannya sudah sangat jelas. Itu efek di dalam aspek konatif. Ada perilaku, ada tindakan, sampai teman-teman semuanya menulis komentar di dalam LMS. Atau mungkin sekarang, ya, nanti di sesi akhir ada teman-teman yang raise hand ingin bertanya. Itu sebagai efek daripada komunikasi juga. Jadi 5 unsur ini, 5 elemen ini tidak akan pernah terlepas sepanjang teman-teman berada di dalam program studi komunikasi, ya, dari semester 1 sampai semester akhir. Dari jenjang S1, S2, S3 pasti akan berbicara tentang siapa mengatakan apa, ya, kepada siapa, melalui media apa, dan menghasilkan efek seperti apa, ya, kalau kita rangkai di dalam sebuah kalimat. Nah, ini model komunikasi secara umum, ya, atau dapat dikatakan sebagai salah satu penjabaran juga daripada unsur komunikasi, ya. Ini kalau berbicara tentang model, sebetulnya nanti akan ada beberapa variasi model, tetapi ini masih sangat umum sekali. Nah, indikator efektivitas komunikatornya seperti apa? Di sini ada hal yang menarik, ya, teman-teman. Kita semua sebagai komunikator bisa memerankan 2 peran sekaligus di dalam proses komunikasi. Di saat yang sama, kita sebagai komunikator juga sebagai komunikan. Nah, ada beberapa indikator, ya, ada kredibilitas, ada atraksi, dan kekuasaan. Contoh, kredibilitas itu seperti apa? Orang lain melihat seseorang yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan pesan itu ternilai atau dinilai oke, menguasai bidangnya, ya, kredibel, gitu ya, atau menjadi ahli di bidangnya, gitu. Sehingga orang-orang, ya, sehingga audiensnya, komunikannya memiliki rasa percaya, trust, gitu ya, bahkan sampai loyal, gitu ya. Ketika mengikuti sebuah seminar online, ya, Zoom dan lain sebagainya, kok enak, ya, gitu. Atau teman-teman mengikuti kajian, ya, kajian ilmiah, kajian keagamaan di channel YouTube dan lain sebagainya, kok enak, ya, ustadznya, gitu ya, kok enak, ya, pematerinya,
kok runtutan jawabannya itu masuk akal, sistematis, kok enak ya, wah ini ahli di bidangnya, wah ini mempunyai kredibilitas yang sangat baik gitu ya. Ada nuansa yang sangat bergairah, menimbulkan semangat ya, atau dinamisme gitu, sangat dinamis. Ada sosialibilitas gitu ya, akrab ya, tidak ada sekat antara pembicara dengan pendengar ya, kemudian mewakili komunikan gitu ya. Di saat yang sama seorang komunikator itu dapat menempatkan dirinya seperti komunikan ya. Ada aspek empati di dalamnya. Kemudian ada karisma ya. Berwibawa, juga ada karismatik yang terlihat. Lalu atraksi itu kita lihat sebagai sesuatu atau value yang dimiliki dan itu bisa terlihat secara fisik gitu ya. Mohon izin saya mencontohkan, ada Pak Markus di sini ya. Seorang mungkin aparatur sipil, aparatur negara gitu ya, yang bergelut di dinas perhubungan, maka orang-orang akan berbeda Pak melihat Bapak gitu. Responnya juga akan berbeda dengan atribusi yang dikenakan. Nah, atraksi ini berbicara tentang apa yang terlihat. Kemudian ada kategori homofili dan heterofili Pak di sini ya, semuanya rekan-rekan. Apa yang disebut homofili? Homofili itu adalah kesamaan ya. Kita bisa memaknai homofili ini adalah kesamaan derajat antara komunikator dengan komunikan. Contoh Bapak, Pak Markus dengan rekan-rekan sejawatnya di Dinas Perhubungan memiliki atraksi yang sama, atribut yang sama yang dikenakan, tentu ada homofili di sana ya. Ada istilah-istilah yang memang digunakan hanya di dalam ruang lingkup Dinas Perhubungan saja ya. Itu maka keakraban, kehangatan akan mudah terbentuk. Tetapi heterofili itu seperti apa? Ya atraksinya atau atribusi yang menempel di dalam setiap orang itu sangat beragam. Contohnya di kelas ini gitu ya. Ada yang bekerja di hotel, ada yang bekerja di bidang dinas perhubungan, ada yang bekerja sebagai lawyer ya, ada yang bekerja di bidang marketing dan lain sebagainya. Nah, untuk menyamakan persepsi tentu kita harus membangun kesamaan makna dulu gitu ya. Sama maknanya, disepakati bahasanya. Ketika ada istilah yang tidak dimengerti dikonfirmasi bersama-sama dan lain sebagainya ya gitu. Ada yang polisi ya, ada yang dokter dan lain sebagainya. Dari beberapa semester yang saya temukan ya, mahasiswa Universitas Berasia sangat beragam sekali. Ada yang advokat gitu ya, ada yang dokter, kemudian ada yang anggota DPRD gitu ya, ada yang dosen juga gitu ya. Jadi saya juga kadang ya sifatnya saling belajar gitu ya, bukan menggurui ya kalau kuliah di Universitas Berasia. Nah, kemudian indikator komunikasi ya, di dalam kita melihat komunikator seperti apa sih, harus kita tuh bersikap seperti apa gitu. Memberikan kesan kepada komunikan itu harus menampilkan apa agar pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima, dipahami dan itu ada efeknya gitu ya. Misalkan Pak Markus memberikan teguran, menilang, dan itu ada efeknya, tidak terjadi lagi di wilayah yang sama. Nah, ini ada kekuasaan, ada bentuk-bentuk kekuasaan, Pak. Kekuasaan koersif, ya. Pak Markus bisa menilang, mengancam, nanti kalau dikulangi lagi saya tilang, kalau ditilang beberapa kali nanti bisa ya dengan denda ataupun apapun lah itu hukumannya. Itu yang disebut kekuasaan koersif, ya, rekan-rekan. Jadi kekuasaan yang bersifat mengancam atas apa yang kita miliki. Kita berwenang atas keputusan yang kita ambil, gitu ya. Contohnya siapa? Contohnya hakim, ya. Contohnya polisi. Mungkin di sini contohnya juga ada Pak Markus di bidang perhubungan, dinas perhubungan. Ya. Ada kekuasaan yang sifatnya itu satu arah. Kita memberikan teguran, kita juga bisa mengancam. Nah, itu akan dilihat juga bagaimana kita memberikan informasi sebagai seorang komunikator. Ada kekuasaan keahlian, ya kita berkuasa sesuai dengan keahlian dong gitu ya. Mungkin saya juga bisa menerapkan kekuasaan keahlian itu di kelas ini. Rekan-rekan di sini tentunya kan belum paham atau belum pernah mengambil kelas digital atau komunikasi digital ya. Karena saya sudah sangat menguasai, karena saya sudah sangat ahli di bidang ini, maka saya punya otoritas, saya punya kekuasaan. Teman-teman di bidang digital marketing ya, di bidang apapun itu ya, punya satu kekuasaan
yang itu identik dengan keahlian tertentu, teman-teman bisa menggunakan atribut itu di dalam merepresentasikan diri teman-teman sendiri ya di dalam proses komunikasi. Contoh, teman-teman ahli di bidang copywriting, teman-teman membuka kelas seminar baik online maupun onsite gitu ya. Teman-teman mampu kok dan menguasai kok tentang copywriting, bagaimana caranya sesuai dengan produk atau jasa yang kita lihat gitu ya. Nah, dengan keahlian itu teman-teman bisa ya mengontrol situasi dan kondisi, bisa mengontrol audiens. Itu disebut dengan kekuasaan keahlian. Kekuasaan informasional itu bersifat kita yang menguasai atau memiliki informasi ya. Biasanya ini informasi dari siapa ya? Dari sebuah badan gitu ya, sebuah institusi ya. Misalkan terjadi sebuah goncangan gempa bumi gitu ya dan lain sebagainya. Maka yang mengetahui informasi ini siapa? Kan BMKG gitu ya. Ada himbauan untuk melakukan atau mengungsi dan lain sebagainya. Ada bahaya atau potensi tsunami dan lain sebagainya. Lalu siapa lagi yang bisa dikatakan sebagai kekuasaan atau seseorang, sekelompok orang yang memiliki kekuasaan informasional? Misalkan seorang dokter gitu ya, tahu informasi tentang suatu penyakit, maka arahannya adalah menghindari makan A, makan B, makan C dan lain sebagainya ya. Kemudian dianjurkan perbanyak minum gitu ya, perbanyak konsumsi ini dan lain sebagainya. Lalu ada yang disebut dengan kekuasaan rujukan. Jadi kekuasaan rujukan itu berdasarkan rujukan daripada orang lain. Bisa sifatnya personal atau kelompok ya, atau sebuah lembaga. Contoh, teman-teman, aduh saya sakit nih, kemana ya dokter yang bagus nih, pelayanannya juga bagus, obatnya, ke dokter A saja. Nah, kita tanya lagi ke orang lain, ke dokter A, oke. Maka dokter A sebagai rujukan daripada orang-orang yang kita temui, itu kekuasaan rujukan. Lalu kekuasaan legal, ini sifatnya masih umum ya. Kekuasaan legal itu bisa kalau kita lihat secara struktural ya, ada gubernur ya, ada wali kota, bupati, itu kekuasaan legal secara hukum. Nah, kita bisa melihat indikator di dalam aktivitas atau efektivitas komunikasi ya. Ini sifatnya mengulas saja karena sudah ada penjelasan ya yang disampaikan di dalam video pembelajaran. Lalu apa yang disebut dengan pesan ya? Pesan itu adalah sesuatu yang ingin kita sampaikan ya, suatu nilai ya, suatu informasi yang mengandung nilai gitu ya. Apakah itu pesannya verbal dan non verbal ya? Apakah pesan itu bisa dipahami secara langsung gitu ya? Atau memang perlu interpretasi karena pesannya disampaikan dalam bentuk lambang, dalam bentuk simbol dan lain sebagainya. Nah, untuk mengkaji tentang pesan verbal dan non verbal kita akan mengkajinya pada beberapa pertemuan yang akan datang ya. Lalu media dikatakan sebagai suatu medium ya, penyalur atau penghubung, atau kalau teman-teman masih ingat ya di dalam bahasa kimia kalau kita dulu sekolah itu sebagai katalisator ya, penghubung. Jadi penghubung antara komunikator dengan komunikan yang menghubungkan sehingga terjadinya proses komunikasi. Medianya kalau secara konvensional atau tradisional yang sangat sederhana, media komunikasi itu apa? Media komunikasi itu bahasa ya. Jadi bahasa dapat dimaknai sebagai sebuah media komunikasi. Makanya perlu dibangun kesamaan tadi, ada homofili ya, ada kesamaan bahasa, kesamaan sudut pandang, kesamaan makna dan lain sebagainya. Nah, media ini sebagai unsur penentu juga ya, unsur penting di dalam proses komunikasi. Dalam hal ini kita berkomunikasi melalui media elektronik ya, melalui perangkat keras laptop atau komputer, atau teman-teman ada yang menggunakan handphone ya, kemudian menggunakan internet gitu ya. Lalu menghasilkan efek seperti apa ya? Efeknya tadi seperti yang saya jelaskan di awal ya, ada efek kognitif ya, menyasar pada pengetahuan atau nalar kita di dalam otak, ada efek afektif yang kedua menyasar pada perasaan kita, dan konatif ya atau psikomotorik menyasar pada perilaku atau sikap kita gitu ya. Nah, komunikasi juga dapat dikatakan sebagai ada beberapa model ya, ada komunikasi satu arah one way communication, ada komunikasi dua arah ya atau interaksi itu two way communication, dan komunikasi transaksional gitu ya.
seseorang bisa menjadi komunikator, juga bisa menjadi komunikan di dalam waktu yang bersamaan. Jadi sifatnya interaksi terus gitu ya di dalam waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang komunikasi, sebetulnya komunikasi ini merupakan sebuah praktik yang telah kita lakukan ya dari sejak kita lahir sampai sekarang ya. Tangisan itu bentuk dari komunikasi gitu ya. Kemudian kemudian senyuman juga bentuk dari komunikasi gitu ya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok seseorang itu ya atau sekelompok orang itu justru timbul perpecahan, timbul konflik itu dari komunikasi yang tidak lancar atau tidak baik gitu ya. Teman-teman yang sedang membangun sebuah relasi ya, relationship ya, entah itu dengan pacar ya, entah itu dengan orang tua, entah itu dengan suami ya, dengan istri, dengan mertua, dengan atasan dan lain sebagainya. Seperti apa sih Pak ya bentuk komunikasi yang baik, yang efektif dan lain sebagainya? Ya, jawabannya adalah tidak bisa digeneralisasi ya, karena komunikasi sebagai kajian ya, ilmu sosial ya, ilmu humaniora itu mempertimbangkan aspek komunikator juga komunikan, kemudian melihat aspek situasi dan kondisi gitu ya. Lalu apakah ada penjelasan-penjelasan lebih spesifik lagi tentang komunikasi di dalam konteks interpersonal juga intrapersonal ya, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan lain sebagainya. Teman-teman, saya izin mengulas sebentar saja ya tentang komunikasi verbal non verbal sebelum nanti kita masuk pada pertemuan ketiga kalau tidak salah ya, tentang komunikasi verbal dan non verbal. Kadang-kala kita sering salah paham ya dengan komunikasi yang itu hanya dipengaruhi oleh nada bicara gitu ya, hanya dipengaruhi oleh emotikon dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai bentuk daripada komunikasi non verbal sebetulnya gitu. Jadi teman-teman, kalau berbicara tentang komunikasi, tentu komunikasi itu tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu ya. Ada beberapa keterampilan, ada beberapa model, ada beberapa teori yang akan mengantarkan kita pada proses komunikasi sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Antara kebutuhan subjek A dengan subjek B akan berbeda sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Situasinya bagaimana ya, keadaan psikologi seseorang bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hukum ya di dalam komunikasi yang sifatnya tak tertulis, bahwa komunikasi itu ya di dalam komunikasi tadi ada beberapa elemennya, salah satunya adalah pesan ya. Ketika pesan atau informasi atau ucapan yang kita sampaikan maka tidak dapat ditarik kembali. Itu hukum tidak tertulis di dalam komunikasi ya. Makanya di dalam sebuah keterangan ada yang disebut dengan, atau ada keterangan yang menjelaskan fakir qobla an ta'jim ya. Jadi berpikir dulu sebelum kita berbuat atau berbicara. Karena sifat atau hukum di dalam komunikasi, setelah kita menyampaikan pesan kepada orang lain, maka pesan itu tidak dapat ditarik kembali. Dikonfirmasi bisa saja, tetapi pesan yang sesungguhnya kita sampaikan kepada seseorang, kepada sekelompok orang, itu tidak bisa ditarik kembali. Artinya orang lain sudah bisa menangkap, orang lain sudah bisa melihat, dan itu sudah menjadi milik orang lain ketika pesan itu sudah tersampaikan atau keluar daripada lisan kita. Ya. Kurang lebih itu mungkin elaborasi kita pada malam hari ini tentang pengantar komunikasi digital. Sudah sangat jelas tentunya di dalam pemaparan video pembelajaran. Mungkin saja ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin sharing gitu ya malam hari ini. Sesuai dengan pengalamannya silahkan ya. Pengalaman di keluarga, pengalaman di tempat kerja, dan lain sebagainya. Yang terpenting saya ingin mengingatkan bahwa ada 5 unsur ya di dalam komunikasi, 5 elemen yang itu menjembatani kita untuk memahami materi-materi kita yang akan datang. Yaitu siapa, mengatakan apa, kepada siapa, melalui media apa, dan menghasilkan efek seperti apa ya. Ada komunikator, ada pesan, ada media, ada komunikan ya penerimanya, dan juga ada efek, menghasilkan efek seperti apa. Gitu ya, ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Saya ingin tanya di kelas ini ya rekan-rekan yang hadir malam hari ini, untuk mata kuliah yang lain ada yang sudah mengadakan Vkon?
Baru kali ini. Baru kali ini. Ya. Baru kali ini ya. Oke. Ya. Karena sifat Vicon untuk semester ini ya tidak diwajibkan rekan-rekan semua, jadi nanti dikomunikasikan dengan dosen masing-masing. Pak, Bu, gitu ya. Nampaknya kami sudah butuh untuk mendapat penjelasan nih tentang materi yang disampaikan. Misalkan sudah masuk pertemuan kedua, ketiga, atau keempat dan lain sebagainya. Atau mungkin terkait tugas, gitu ya. Tugas nanti selain diupload oleh dosen juga harus diberikan pemaparan secara lisan oleh pengampu masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya ingin memperlihatkan rekan-rekan semua. Kita masuk ke kelas di dalam LMS ya, sebentar. Rekan-rekan di sini dituntut untuk aktif ya di dalam LMS sebagai salah satu penilaian di dalam presensi ya, karena persentase penilaian di dalam RPS untuk semester ini mengalami perubahan ya, yaitu kehadiran aktivitas di dalam LMS itu menjadi sangat besar ya, yaitu 30% ya, dari yang semulanya 20%. Apakah di sini sudah saling mengenal ya? Dibentuk ya ketua kelasnya siapa ini? Yang mengundang saya ke grup ini siapa? Hadir di sini. Yang mengundang saya ke grup? Saya, Pak. Siapa tuh? Yang mana? Zefa. Oh, Zefa. Iya. Ya, ya sudah. Mbak Zefa aja ya jadi ketua kelasnya ya. Dan nanti saya komunikasi sama Mbak Zefa ya. Baik, Pak. Nah, iya. Jadi teman-teman semuanya ya. Di sini setiap pekannya akan saya, sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum nih? Pak. Ada. Ya, responnya. Jadi di sini teman-teman ya, nanti untuk video conference itu sifatnya tentatif ya, sesuai yang dibutuhkan saja ya. Saya melihat untuk pertemuan pertama saya rasa harus ya untuk bertatap muka agar teman-teman tahu ya yang mana Pak Ihsan itu ya, juga memberikan pengantar tadi tentang kontrak belajar serta RPS ya, rencana pembelajaran semester. Juga lebih daripada itu elaborasi materi ya, atas apa yang belum detail atau belum jelas disampaikan di dalam video. Nah, rekan-rekan dituntut untuk merespon ya, memberikan pertanyaan boleh, memberikan argumen boleh ya, atas apa? Atas materi dalam bentuk video ya. Kemudian materi juga dalam bentuk modul PowerPoint. Nanti akan terlihat di dalam laporan ya, coba kita cek di sini. Ini nampaknya internetnya kurang stabil ya, karena di rumah saya hujan. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi ada Ahmad Karmali di sini ya. Bagaimana melihat materi dalam bentuk modul ya, ini materi yang dilihatnya 2 kali, kemudian di-downloadnya 1 kali ya. Videonya dilihat saja tetapi belum di-apply ya. Kemudian video conference-nya mengikuti ya, masuk dari dari LMS ya. Kemudian di sini ada yang melihat nih 99% Andreas ya sudah melihat video pembelajaran. Ini yang 100% sampai akhir ya. Nah, ini menjadi indikator kehadiran teman-teman. Jadi kuliah di sini tidak ada menu klik hadir, tetapi dari aktivitas akan terrecord gitu ya. Contoh kita lihat ada yang masih kosong. Nah, ini Aryosha ya. Nah, ini dari apa yang saya bagikan ya, modul, video, Vicon ya, belum ada yang terisi, maka dikatakan tidak hadir ya. Nah, itu akan terkonfirmasi nanti sampai hari Minggu malam ya. Jadi sampai hari Minggu malam atau Senin pagi masih kosong, maka pertemuan pertama ya, pekan pertama itu rekan-rekan dinyatakan tidak hadir atau bolos gitu ya. Karena banyak tools ya, banyak cara ya, dari HP juga bisa teman-teman mengakses ya. Kemudian bisa diulang-ulang ya, sifatnya repetition ya dari materi yang disampaikan.
Kita lihat ya, kalau ada namanya masing-masing boleh ya. Ini ada yang sudah terisi, ada Pak Markus nih ya, bagus ya. Melihat modulnya, kemudian melihat videonya, juga mengikuti Vicon malam hari ini ya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman diusahakan setiap kali dosen memposting materi dikomentari ya, direspon, ada video dilihat ya. Tetapi videonya juga jangan dipercepat ya, nanti tidak akan terdetek kalau seperti itu. Dibiarkan saja mengalir gitu ya. Kalau teman-teman misalkan lagi di jalan ya, menggunakan HP, kemudian saat ada jadwal Vicon dengan dosennya, boleh sambil di jalan ya, disimpan di mobil atau mungkin sambil makan gitu ya, boleh. Sambil bekerja juga boleh gitu ya. Nanti biasanya kalau di kelas saya akan saya record dan akan saya sampaikan lagi, akan saya post lagi ya, hasil rekaman video conference nanti di LMS, di kelas atau di sesi pembelajaran pertama ya, tentang pengertian komunikasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham ya nampaknya ya? Insya Allah Pak. Allah ya. Pak, izin tanya Pak. Oke, gimana nih Mbak Zefa? Pak Isan, itu yang tadi di laporan, yang bagian menonton video itu ada yang 99%. Itu kenapa ya Pak? Ya mungkin di close sebelum semua sebelum durasinya habis tuntas. Ini kan sudah ada nih contohnya 100% jadi klik dari awal sudah sampai berakhir gitu. Jadi mungkin sebelum videonya mati atau sebelum videonya habis itu di close atau di stop. Ya tidak apa-apa ya gitu. Tapi di sini akan ada terlihat misalkan teman-teman hanya melihat 5%. Cuman hanya melihat cuplikannya saja mungkin ya, akan terdetek di sini. Mbak Zefa di mana nih? Kita lihat ya. Ada nggak? Paling bawah Pak. Bawah. Zevanya Rosa, ini kan Rosi ya, sorry. Ini 100% ya, dilihat, diunduh ya. Oke, bagus. Ini sudah terpenuhi kehadirannya ya. Jadi usahakan minimal ada satu kolom yang terisi ya. Di sini kan ada pengertian komunikasi modul ya. Dilihatnya ada dikomentari ya kan. Kemudian diunduh, di-download minimal satu saja. Itu sudah masuk ke dalam kategori. Karena nanti dosen setiap pengampu akan melihat presensi berdasarkan laporan ini, nanti akan direkap gitu ya. Nah, kalau yang tidak bisa direkap atau dianggap hadir itu yang kosong, seperti Fasya Naura Khalisa. Ya, kalau nggak salah orang tuanya hubungi saya tadi ya, tapi apakah namanya Fasya di sini hadir? Tentu tidak ya, karena di sininya kosong. Oke, nanti masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki kehadirannya. Ada lagi, Mbak Zefa yang ingin ditanyakan? Cukup Pak, tapi ini di kolom chat ada yang mau tanya. Coba dibacakan tuh apa tuh? Oke, izin baca ya Pak. Dari Audrey Octavia Giani, Pak izin bertanya, maaf tidak bisa on mic sedang di jalan. Di tabel video pembelajaran saya masih kosong, padahal kemarin sudah saya lihat sampai habis. Itu gimana ya Pak? Memang kemarin sempat ada kendala jaringan sehingga reload dari awal. Lalu saya percepat ke menit terakhir sebelum reload. Nggak bisa dipercepat seperti itu, nanti tidak akan Jadi solusinya diklik dari awal, ditonton dari awal gitu ya. Gitu. Jadi jangan dipercepat sih. Kalau misalkan teman-teman begini, teman-teman ingin menonton dari menit 1 sampai menit 10, ya sudah, ya dijeda, di stop gitu. Mungkin mengerjakan apa dulu, nanti dilanjut gitu. Daripada dipercepat sampai menit terakhir itu tidak akan terrecord. Gitu ya. Ada yang lain pertanyaannya tentang teknis nih, teknis perkuliahan? Paham ya nampaknya ya. Dari segi materi juga masih sangat umum, masih sangat dasar. Dari teknis perkuliahan ya, teman-teman sudah aktif. Saya lihat di sini komentarnya sudah aktif ya. Ada beberapa pertanyaan juga sudah saya respon, terkecuali mungkin yang belum saya respon nanti respon. Oke, kalau tidak ada pertanyaan.
pertanyaan satu lagi Pak. Iya, silakan. Untuk mengenai terkait tugas itu apakah langsung pengisiannya di LMS langsung atau ada mungkin dari berbentuk PPT atau itu nanti tugas disesuaikan dengan apa yang diminta oleh pengampu masing-masing. Nah, biasanya tugas itu akan diberikan waktu cukup lama ya kalau di Universitas Siber Asia. Atas dasar apa pertimbangannya? Pertimbangannya bahwa mayoritas mahasiswa kami adalah mahasiswa yang memiliki aktivitas kesibukan bekerja, maka biasanya minimal kami memberikan waktu 1 minggu di dalam pengerjaan tugas, ya, baik tugas personal atau tugas kelompok, gitu ya. Nah, bentuknya macam-macam tugas itu. Ada yang presentasi. Presentasinya mungkin secara asinkron. Seperti apa maksudnya? Jadi mungkin teman-teman dibuat kelompok, kemudian silahkan buat PPT, lalu presentasikan, dan presentasinya lalu diunggah ke akun YouTube, gitu ya. Nanti linknya disampaikan, dimasukkan, disubmit ke jawaban yang tertera di dalam LMS. Itu salah satu contohnya. Atau teman-teman diberikan pemahaman, gitu ya. Teman-teman diberikan pemahaman untuk menyusun makalah, gitu ya. Menyusun makalah secara berkelompok, nanti makalah itu dinilai oleh dosen, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk ya, bentuk dari beberapa contoh tugas, gitu ya. Ini Mas Hasan, tolong di mute dulu ya. Oh baik Pak dosen. Siap. Ya, tadi Mbak siapa? Mbak Dewi ya yang bertanya. Iya Pak. Iya. Nah, paham ya. Jadi tugas di Indonesia ini tidak diberikan waktu yang sangat singkat gitu ya, tapi nanti cukup lama. Durasinya satu minggu minimal atau nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, paham ya Mbak Dewi. Ada pertanyaan yang lainnya? Mungkin di kolom chat ya. Mas Hasan boleh di mute dulu ya. Iya. Tidak. Pak, oke, mungkin ya, bagaimana Pak Joko? Ya kalau di kemarin persamaku tuh Pak, saya tuh sempat ikut itu katanya manggil antara sama di kelas begitu, panggil dosennya tuh Kak gitu ya. Makanya kemarin tuh saya manggil Kak gitu semua ke dosen gitu. Okay. Jadi gitu. Ternyata nggak tahu budayanya gimana tuh Pak di sini Pak. Kemarin saat pensamaku saya mengikuti dari awal. Cuman untuk masuk ke ke breakout room ya, yang khusus komunikasi nampaknya sudah habis waktunya. Tetapi tidak sekaku itu kok ya Pak Joko ya. Jadi menurut saya fleksibel saja. Ya, fleksibel saja, panggilnya seperti pada umumnya ya. Pak Bu saja gitu. Itu menurut saya, ya. Makasih Pak, makasih. Terima kasih sama-sama Pak Joko ya. Iya, siap. Lalu ada pertanyaan nih, boleh dibacakan ya. Tadi siapa yang nanya ya? Maaf kalau lagi di jalan tidak bisa on mic. Oke, izin Pak, bukan dipercepat di menit terakhir, saya kembalikan ke menit sebelumnya, reload dari awal. Oke, nanti begini ya, asal ada satu indikator yang sudah terisi gitu ya. Nanti saya bisa lihat, oke, minimal satu saja dari modul atau dari video, dari Vicon gitu. Kalau nggak ada Vicon, saya ganti dengan kuis. Itu minimal dari 3 itu ada yang terisi gitu. Ada komen, ada mengunduh, melihat, itu sudah termasuk kehadiran gitu. Jadi coba dimulai lagi saja gitu ya, Mbak Audrey Octavia. Kemudian apa? Tadi sore saya juga sudah nonton sampai habis dan sudah download. Oke, nanti saya karena belum terkunci ya. Nanti biasanya sudah terkunci itu di hari Minggu malam. Jadi nanti semuanya akan terekam atas semua aktivitas yang rekan-rekan lakukan ya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum saya tutup nih. Ini sebagai pengantar ya, Vicon pengantar untuk teknis perkuliahan juga tentang materi. Dari Mbak Seva dan teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Jadi begitu ya, saya ingin menekankan bahwa komunikasi yang kita lakukan sehari-hari itu nampaknya harus kita lihat ya, model, konsep, dan juga teorinya, bahwa komunikasi itu ada seninya, ada tekniknya gitu ya, ada aturan atau polanya ya.
Ada seperti tekniknya apa ya? Ada teknik persuasi, ada teknik komunikasi satu arah, dua arah, ada lobby dan negosiasi gitu ya. Ada teknik proses penetrasi sosial gitu ya, ada gitu. Jadi bagaimana sih kita melakukan pendekatan nih gitu, pendekatan dengan kolega, pendekatan dengan calon lembaga yang akan kita ajak kerjasama gitu ya di dalam konteks pekerjaan atau organisasi dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi apa yang terlihat di dalam diri kita tadi, ada atribusi ya, ada atraksi sebagai salah satu indikator dari komunikator. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi kalau kita membangun komunikasi juga aspek penampilan menjadi penting ya. Karena seorang tokoh komunikasi yang bernama McLuhan mengatakan the medium is message ya. Jadi media itu adalah pesan itu sendiri. Ya, maknanya seperti apa? Maknanya ketika seseorang melihat Bapak Ibu secara personal atau sekelompok, maka Bapak Ibu sudah memberikan pesan itu kepada orang lain. Pesannya dalam bentuk apa? Pesan yang tidak tersurat ya, pesan yang tersirat. Artinya apa? The medium is message itu apa yang kita kenakan, apa yang kita perlihatkan, identitas seperti apa yang kita perlihatkan ya, itu sudah menjadi pesan bagi orang lain. Tinggal bagaimana orang lain ya mempersepsikan pesan itu sesuai dengan persepsinya masing-masing, sesuai dengan proyeksi dengan pemahamannya masing-masing gitu. Maka yang ingin saya tekankan juga ya sebagai pengantar, kita sebagai orang-orang yang mulai belajar tentang komunikasi harus berusaha untuk menjadi komunikator yang memiliki kredibilitas gitu. Contoh kredibilitas yang sangat sederhana apa? Ketika berjanji yang ditepati gitu ya. Ya, berjanji on time juga harus on time dan lain sebagainya. Kemudian apa yang disampaikan harus mencerminkan atas atribut yang melekat di dalam diri kita gitu ya. Atribut itu mencerminkan identitas personal, identitas budaya, identitas agama dan lain sebagainya. Banyak kadang dikatakan oknum ya, oknum dosen ya, oknum aparat dan lain sebagainya. Kok perkataannya berlawanan dengan atribut yang melekat di dalam dirinya gitu ya. Jadi dikatakan di dalam indikator komunikasi ya, komunikasi efektif ya, bahwa ada apa? Ada karismatik, ada wibawa di dalamnya ya. Kemudian ada atraksi, ada atribut yang menempel di dalam diri kita. Gitu. Itu harus kita perhatikan ya. Jadi marilah kita belajar untuk menjadi komunikator, seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain yang memiliki nilai value, yang memiliki kredibilitas, kredibel gitu ya. Kita menyampaikan sesuai bidang kita. Gitu. Pak Markus menyampaikan pesan-pesan, ada hukum ya, ada pasal ini dan lain sebagainya atas dasar penilangan ini sesuai dengan bidangnya, memiliki kredibilitas di bidangnya masing-masing. Mbak Zefa sebagai guru nih, guru atau les lah gitu ya, guru, tutor ataupun penerjemah bahasa Korea, bahasa apapun itu, karena Mbak Zefa memiliki keahlian di bidangnya gitu. Jadi jadilah komunikator yang memiliki kredibilitas di bidang kita masing-masing. Gitu ya. Paham ya gitu. Jadi kuasai satu bidang ya, kuasai satu bidang sehingga orang-orang mengatakan kita sebagai ahli di bidangnya, atau kita memiliki keahlian di satu bidang yang kita kuasai gitu ya, atau mungkin beberapa bidang juga boleh, dan kita berbicara sesuai bidang kita masing-masing. Gitu. Nah, lebih lengkap kajian tentang komunikasi ini, tentang komunikasi verbal ya, pesan verbal dan non verbal gitu ya. Ada yang disebut komunikasi verbal vokal, verbal tulisan gitu ya. Kemudian ada pesan non verbal dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar perlahan-lahan pada sesi perkuliahan selanjutnya. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya haturkan pada Vikon malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit atau lebih banyak gairah semangat kuliah gitu ya tentang komunikasi. Jangan dianggap berat ya, jadikan pembelajaran komunikasi ini menjadi hal yang ringan, karena sejatinya komunikasi telah kita lakukan, telah kita alami dari sejak kita lahir sampai sekarang. Tinggal kita hanya menyocokkan saja dari apa yang sudah kita alami atau apa yang akan kita lakukan ke depan. Gitu ya. Terima kasih saya haturkan kepada rekan-rekan yang sudah hadir di dalam forum video conference malam hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Nanti menunggu informasi ya dari saya ke Mbak Zeva atau langsung ke teman-teman di grup WA atau di LMS.
kapan kita akan mengadakan video conference selanjutnya. Saya akhiri untuk Vicon kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.